Pada suatu malam, para sahabat pernah bersama Rasulullah, lalu mereka kehilangan Nabi. Maka mereka pun mencari-cari keberadaan Nabi. Di lembah, di jalanan, di gunung. Namun tidak juga menemukan beliau. Sehingga mereka mulai berpikir bahwasannya Nabi telah dibawa terbang oleh jin atau dibunuh secara rahasia. Ketika pagi datang, tiba-tiba Nabi muncul dari arah Gua Hira. Para sahabat kebingungan. Wahai Rasulullah, semalaman kami kehilangan dirimu, mencari-carimu, tapi tidak juga menemukanmu. Malam itu adalah sejelek-jeleknya malam bagi kami. Lalu beliau berkata, seorang utusan jin mendatangiku, maka aku pun pergi bersamanya, mendatangi para jin dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian Nabi mengajak para sahabatnya untuk memperlihatkan bekas para jin dan bekas api mereka. Sudah sejak lama, jin mampu naik ke tempat-tempat di langit dunia. Di sana mereka mencuri-curi berita langit untuk mengetahui peristiwa sebelum terjadinya. Para jin sendiri yang mengatakan, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. cara para jin mencuri berita. Para jin, mereka saling bertumpu di atas sebagian yang lain. Ketika jin pencuri berita yang ada di paling atas mendengar kalimat atau firman Allah, mereka menyampaikan kepada yang ada di bawahnya, lalu di bawahnya, dan di bawahnya. Demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Jin itu terkena panah api sebelum sempat menyampaikan berita yang disadapnya itu. Namun kadangkala, mereka juga sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena panah api. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itu, tukang sihir atau tukang ramal melakukan ratusan macam kebohongan demi cuan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Kisah sahih seseorang yang diculik jin. Ada salah seorang penduduk Madinah yang hilang di zaman Khalifah Umar. Istrinya ini melapor kepada Umar dan mengadukan kalau suaminya ini hilang. Umar menyuruhnya untuk pulang dan tunggu, jangan menikah sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun berlalu, wanita ini datang lagi. Suaminya tak kunjung datang. Umar berpesan, pulanglah dan jalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah masa iddahnya selesai, Umar memanggil keluarga dari pihak suami, dan Umar menyuruhnya mewakili suami untuk menceraikan istrinya. Umar berpesan pada wanita tersebut, pulanglah dan silakan menikah dengan lelaki lain yang kamu cintai. Selang beberapa lama, suaminya ini datang. Umar bilang, dari mana saja kamu ini? Dia atau sang suami itu menjawab, setan-setan jin kafir yang telah menahanku. Demi Allah, saya tidak tahu di mana saya berada. Hingga datang jin-jin muslim memerangi mereka dan mereka kalah. Saya pun termasuk orang yang menjadi rampasan perang tersebut. Para jin muslim itu mengatakan pada saya, kamu manusia, sementara mereka jin. Apa urusanmu dengan mereka? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Lalu mereka, para jin muslim, menawarkan, kamu mau balik ke daerah mana? Aku jawab, Madinah. Itu kampungku. Tiba-tiba saya sampai di Madinah dan melihat bebatuan Madinah. Maka Umar memberikan pilihan kepada orang ini untuk kembali kepada istrinya atau menerima pengembalian mahar istri sebagai bentuk diterimanya gugat cerai dari istrinya.